Hai Mak, Assalamualaikum. Seperti biasa, ini aku lagi ada di kebun. Ini sekitaran jam 7 pagi, kebetulan mendung jadi mataharinya tidak keluar. Sebelum kita berkegiatan panen-panen seperti biasa, kita bakalan lihat dulu perkembangan beberapa sayuran yang ada di kebun. Nah, kali ini kita bakalan panen-panen dalam keadaan becek karena kebetulan ini sedang musim hujan. Jadi semalam itu habis hujan dan keadaan kebun sedikit becek. Yang pertama bakalan kita lihat ini ada perkembangan tanaman cabai, bayam, cabai yang aku tanam di botol bekas dan juga bayam yang aku semai di ember bekas. Kemudian kita lihat perkembangan selada merah. Kalau selada merah ini perdana ya aku tanam di kebun dan aku tanamnya di bekas keranjang atau keranjang bekas lebih tepatnya ya. Dan kemudian kita bakalan lihat juga perkembangan brokoli, tomat yang aku semai di tray dan juga tadi itu ada tanaman sawi pagoda. Jadi ini kondisi kebun aku setelah pindah posisi. Juga ini video perdana sekali aku buat semenjak kebunnya berpindah ke belakang. Jadi memang ada beberapa perubahan dan juga ada beberapa tanaman yang aku tanam dan juga ada beberapa tanaman yang awalnya di kebun depan itu yang sudah mati. Pokoknya setelah pindah posisi kebun, aku tetap berkebun tapi aku nggak buat video. Oh ya Mak, juga ada beberapa tanaman yang tadinya di kebun depan itu masih kecil, sekarang ini sudah besar dan sudah berkembang. Ada juga yang sudah berbuah. Jadi kali ini kita bakalan panen-panen dan aku sudah siapkan nampan buat nanti kita taruh hasil panennya. Dan yang pertama kali bakalan aku panen ada terong hijau. Yang terong hijau itu di depan awalnya dan sekarang sudah berpindah ke kebun di belakang. Dan ini dia penampakan terong hijau yang di depan dan buahnya ini sudah lumayan banyak. Dan untuk pohon terong ini sendiri, pohonnya ini udah besar dan kemudian buahnya ini memang udah lebih banyak dibandingkan ketika pohon terong ini masih di depan. Dan aku udah lumayan bisa panen terong ini lebih banyak, tapi hari ini aku bakalan panen yang besar-besar aja, yang masih kecil biarkan dulu biar dia lebih besar lagi dan bakalan kita panen di next video. Dan tanaman terong ini recommended banget buat kalian yang mau mencoba tanam tanaman terong. Aku rekomendasikan tanaman terong hijau ini. Selain buahnya ini besar-besar dan juga rasanya itu manis, nggak kalah dari terong ungu. Sebenarnya sih Mak, terong hijau ini bisa lebih panjang dan juga bisa lebih besar lagi, tapi karena aku lagi butuh lauk untuk masak, jadi aku panen aja terong yang udah lumayan besar ini. Dan ini masih ada bakal buahnya yang bakalan jadi terong selanjutnya. Masih ada beberapa yang belum aku panen karena dia masih kecil dan juga ada beberapa bunga di tanaman terong ini yang bakalan nanti jadi buah terong yang baru lagi yang bakalan kita panen selanjutnya. Dan setelah kita panen terong hijau, sekarang kita panen terong ungu. Ini ada tanaman terong ungu satu di kebun aku, satu planter bag dan tanamannya cuma satu. Alhamdulillah ada buahnya dan buahnya juga cukup besar, lumayan untuk kita yang berkebun di rumah. Kalau tanaman terong ini aku tanam di planter bag 20 liter. Pohonnya besar tapi sayangnya buahnya itu tidak lebih banyak dari terong hijau. Terong hijau aku tanam di planter bag 50 liter, makanya buahnya itu bisa melebihi tanaman terong ungu ini. Nah, untuk panen terong ungunya kita dapat dua. Sekarang kita mau panen terong putih. Kalau untuk terong putih ini perdana ya. Pertama kali aku panen terong
terong putih. Awalnya terong putih ini memang sudah berbuah, tapi buahnya itu tidak sempurna. Entah kenapa bisa begitu, aku juga tidak tahu. Mungkin pengaruhnya itu bisa jadi karena satu pot terong putih itu aku tanam 2 tanaman terong putih, makanya buahnya itu enggak sempurna. Selanjutnya aku rencananya mau panen terong ungu yang bulat, tapi kok aku lihat dari dekat terong ini masih kecil ya, jadi aku putuskan untuk tidak jadi panen terong ungu bulat itu. Dan kemudian aku mau panen beberapa sayuran sawi caisim yang aku tanam di bekas, jerigen bekas, dan juga ada di beberapa styrofoam bekas. Ini sayuran caisim yang aku tanam tapi enggak aku buat video ya. Sayuran caisim ini aku tanam dari benih yang dihasilkan oleh sayuran caisim yang beberapa bulan lalu aku tanam. Tapi kali ini sepertinya caisim ini kurang bagus karena banyak batangnya yang busuk, tiba-tiba busuk, dan daunnya ini yang menguning. Jadi aku putuskan panen dengan cara dipotong. Biasanya aku panen sayuran yang sawi-sawian seperti ini dengan cara dirempel ya, dipotek daun bagian bawahnya supaya nanti aku bisa panen terus-menerus. Tapi karena kondisinya ini tidak memungkinkan, jadi aku panen dengan cara dipotong. Tapi ini tidak sekaligus aku panen semuanya. Aku panen beberapa aja dulu karena aku juga mau melihat keadaannya apakah sayuran caisim ini bisa kembali pulih dan bisa berkembang lagi tidak. Kalau tidak bisa berkembang, mungkin di video selanjutnya, di kegiatan selanjutnya bakalan aku panen juga. Dan ini sawi pagoda yang setelah aku samai aku pindahkan ke tray. Sawi caisimnya aku pilih yang daunnya udah besar-besar, kalau yang daunnya masih kecil aku tinggalkan dulu. Sawi yang aku panen itu bukan hanya sawi caisim aja, ada juga sawi pakcoy putih. Dan nanti mungkin di video sebelumnya bakalan aku panen sawi caisim yang ada di rak sana. Untuk sawi caisim yang masih kecil-kecil ini sebenarnya sayang banget kalau aku panen, makanya nggak jadi aku panen. Tapi mungkin kalau perkembangannya nggak berubah bakalan aku panen. Kemudian yang terakhir kita bakalan menuju ke sebelah sana. Di sana ada sawi, beberapa sawi, ada sawi pahit yang bakalan aku panen. Tapi mungkin nggak aku panen secara dipotong. Mungkin aku bakalan panen daun yang paling bawahnya aja. Karena untuk tanaman sawi pahit ini aku tidak banyak menanam karena ini baru coba-coba ya. Dan untuk sawi yang di sini itu ada sawi pahit dan juga sawi HK. Oh ya Mak, sawi HK ini rasanya memang pahit atau gimana ya? Karena kok aku lihat sawi pahitnya udah pahit, tapi sawi HK-nya rasanya juga pahit. Dan akhirnya aku berubah pikiran, gak jadi dipanennya secara dirempel. Yang aku panen sekarang ini dengan cara dipotong karena aku lihat daunnya pun udah agak rimbun kan. Daripada nanti sawi lainnya tidak kebagian matahari, jadi yang rimbun-rimbun aku putuskan untuk aku potong aja. Dan untuk sawi pahitnya kita dapat segini aja. Dan ini hasil panen kita hari ini. Ada terong hijau 4 buah dan ada terong putih. Kemudian ada terong ungu 2 biji dan beberapa sawi-sawian. Jadi yuk mari kita menanam di rumah. Tanam apa yang kamu makan dan makan apa yang kamu tanam. Sekian dulu untuk kegiatan panen-panen aku hari ini. Sampai jumpa lagi di kegiatan aku selanjutnya. Bye.